Ustadz, kau belajar membaca baik-baik. Baca ayat 16-17. Kalau tidak paham, kita diskusi yuk. Waduh, bukan Ustadz saya, Pak Bom Bom. Oh iya, kalau mau diskusi, nanti dihubungin sama tim hukum saya ya, Pak Bom Bom ya. Mohon maaf Pak, karena aturan permualafan melarang saudara Pulu-Pulu untuk diskusi, jadi diskusinya dibatalkan Pak ya. Jadi nomor WA-nya nanti saya blokir Pak ya. Salam Pulu-Pulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iman Villa semua ya. Bersama kita ketahui seorang pendeta yang bernama Mel Atok dari Kupang itu kabur teman-teman. Bahkan saya rasa sebagian teman-teman yang ada di sini yang menonton pasti sudah tahu ya kabar kaburnya pendeta Mel Atok. Di mana Mel Atok beralasan bahwa dia kabur itu lantaran disuruh oleh sinodenya. Kalau sebelumnya dia mengiyakan tantangan Kodondi itu atas inisiatif pribadinya, atas keinginan pribadinya. Tetapi setelah hal tersebut diketahui oleh sinode dan dipelajari oleh tim hukumnya, maka sinode memutuskan tidak boleh berdebat dengan Kodondi. Ini kan menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa sinode, ya gereja dari pendeta Mel Atok begitu takut? Begitu takut melihat perdebatan tersebut. Kenapa mereka nggak percaya bahwa pendeta Mel Atok bisa mengalahkan Donditan dalam diskusi? Bukankah itu hal yang baik kalau mereka berhasil mengalahkan anak setan, kan gitu? Karena setahu saya, yang namanya kekristenan, ya itu kan harus bisa mengalahkan yang namanya setan. Kalau sampai kalian kalah sama setan, ya artinya udah gagal lah penyelamatan atau penyalipan Yesus tersebut, kan begitu? Ya mungkin tanggapan dari Papa Rena yang termasuk membuat satu VT yang menurut saya cukup lucu ya, yang Anda tiba-tiba berubah menjadi kuasa hukum. Ya boleh dijelasin? Ya agak lucu sih. Pertama bilang bisa. Maksudnya kalau masalah draft ininya kan perjanjiannya katanya. Betul. Nah, tapi kok maksudnya kan bisa dibicarakan baik-baik. Tapi ini udah langsung mengambil kesimpulan, oh nggak bisa. Tapi kalau online bisa, gimana? Bisa, tapi 2050 dia bilang. Oke, debatnya nanti tahun 2050. Saya nggak tahu ya, ini mau ngejek Kodondi, ya ingin mengatakan Kodondi nggak ada lagi tahun 2050, atau apa ini? Atau mungkin jemaatnya kali yang 2050 udah nggak ada. Iya, kalau jemaatnya ya bisa dipastikan nggak akan ada juga sih 2050 ya, karena 2050 itu 25 tahun lagi loh. Saya aja nggak berani bilang saya masih ada. Nah iya, panjang itu. Ya, ini cukup mengejutkan, di mana banyak sekali orang berharap bahwa debat tersebut terjadi. Bahkan dari kalangan pendeta-pendeta Kristen juga sangat pingin debat itu terjadi. Ya, bukan hanya dari pihak Muslim. Dan sekali lagi kalau dia bilang jemaatnya bilang, oh jemaat juga tidak setuju. Lah, apa ini? Ya. Padahal saya udah ini excited gitu? Loh kong, Bukan mau bikin nobar bareng nanti. Iya, saya udah sampai pesan hotel lagi ya, udah pesan hotel, udah siap-siap mau buat spanduk mendukung Mel Atok. Ini kok tiba-tiba Mel Atoknya takut gitu, aduh, kayak kecewa. 7 hari ya kok ya. Mungkin dari Papa Rena nih, melihatnya kenapa sih pendeta Mel Atok tidak berani berdebat nih? Sebagai pengamat lah, kita ngomongnya sebagai pengamat. Kalau saya sih lebih ke takut malu ya, daripada bilang aturan gereja. Masa sih nggak ada yang tahu sama sekali gitu kalau udah ini. Apalagi kalau jejak track recordnya Kodondi kan bisa dibilang aman. Aman, nggak perlu ya, khawatir. Nggak pernah ada yang aneh-aneh ya. Iya, nggak pernah ada yang difitnahin lah sama mereka, dibilang lagi mau dijebak lah dan sebagainya gitu ya. Jebak, aduh, ini mungkin kebanyakan bikin narasi mereka. Kebanyakan nonton film. Takut pulu-pulu hilang. Ya, tapi kan kalau kita bicara malu, sekarang udah kadung malu nih. Kalau kemarin dari awal dia nggak terima debatnya,
ya masih oke gitu kan, sama seperti Andre Iya. Tunggal ya, dari awal 3 kali ditantang sama Kodondi selalu mangkir gitu kan. Kalau ini sudah oke kan, sudah iakan tanggal, udah tinggal teken draft MOU gitu kan, tiba-tiba langsung kabur ya, bahkan langsung memblokir, nggak ada gentleman-nya, bahkan nggak say hello sedikit pun sama Kodondi ya, misalnya bilang, oh sorry ya saya tidak bisa karena disuruh oleh Sinode gitu. Ini nggak, langsung main ngeblok ya, ngeblok nomor WA. Ini iya. Aduh, mungkin kalau sama kayak Viti-Viti saya yang saya bilang deh, mereka tuh gentleman dikit lah. Masa yang nanggung orang lain gitu kan, dosa-dosanya. Sama kayak ini kan, tiba-tiba main blog aja, nggak ada apa-apa gitu. Nggak tahu Yang jadi penebus dosa pertahankan itu Mel Atok apa gitu. kuasa hukum. Iya. Betul, betul. Nah, Kuasa hukumnya jadi penebus dosa bagi Mel Atok ini. Ini cukup lucu ya. Oke, mungkin kita tanya dulu pendapat dari Kores sebagai pengamat abal-abal. Makan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu ya teman-teman bahwa Pendeta Mel Atok itu awalnya sudah oke. Mungkin aku jelasin kronologis sedikit. Jadi Pendeta Mel Atok tuh pertama sudah mengiyakan untuk tanggal 22 bulan 8 ini, ya Agustus. 22 Agustus dia oke akan debat dengan Kodondi. Tiba-tiba waktu di awal bulan Agustus dia bilang, oh nggak bisa tanggal 22, tolong diundur jadi 29 gitu kan. Diiyakan sama Melisa. Semua sudah oke, semua sudah sesuai dengan schedule, dan Kodondi ya sudah oke untuk permohonan dari Pendeta Mel Atok. Contohnya dia bilang dia bawa 4 orang ya, total timnya ada 4 orang, minta dibelikan tiket dan hotel ya tentunya. Jadi total 4 orang dan hotel buat 2 kamar ya, hotelnya 2 kamar selama 3 hari ya, 3 malam. Udah diokekan semua, tinggal dari Pendeta Mel Atok teken MOU, di mana MOU tersebut isinya juga hal-hal yang biasa ya, nggak ada hal yang spesial. Itu MOU sama dengan MOU yang dipakai Kodondi dengan Pendeta Esra Soru maupun Budi Asali maupun pendeta manapun lah, semua sama isinya. Yaitu apa? Yang pertama ya, tentu saja tidak boleh membatalkan secara tiba-tiba. Kalau sudah teken, harus siap untuk datang pada hari H. Kalau nggak datang, maka pihak yang nggak datang itu harus mengganti kerugian ya dari penyelenggaraan debat tersebut. Karena kan yang namanya debat di hotel itu tentu saja harus bayar hotel, ya bayar tiket untuk pesawat pesertanya. Terus belum lagi harus bayar untuk catering gitu kan. Karena kan bukan hanya sewa tempat, pasti makan juga harus sewa gitu. Ya, semua dipersiapkan. Dan itu memang apa ya, bisa dibilang nominalnya lumayan gitu. Apalagi kalau Kodondi biasanya dia nyediain tuh sekitar venue yang 200 orang. Ya, 200 orang, udah sama coffee break, sama makan gitu. Terus, begitu udah semua, ya, ini tinggal dari pihak Mel Atok yang mengiyakan atau menandatangani bahwa dia siap dengan segala konsekuensinya. Yaitu apa? Yang pertama, kalau dia kabur, dia nggak berani, maka dia harus ganti rugi. Terus yang kedua, ya, Mel Atok wajib mempertanggungjawabkan semua statement dia dalam ranah diskusi. Artinya semua datanya itu harus ada, jangan cuman model omon-omon ya. Itulah kenapa kalau kayak Edis, kayak siapa lagi kita bilang ya, kayak Ki Ahmad, itu nggak bisa kalau debat secara akademis, karena mereka cuman modal congor, modal maki, modal hujat gitu, beda. Ini kalau bicara debat akademis harusnya ada data semua gitu, dan semua wajib membawa data-data penunjang ya, mau itu kita, mau itu buku, mau referensi apapun wajib dikeluarkan. Dan Mel Atok bilang saya sudah siapkan semua, saya sudah siapkan. Tapi tiba-tiba begitu dikasih draft tersebut dia mundur, ya mundur, dan mundurnya juga kurang fair karena dia mundur dengan apa ya, dengan ngeblokir nomor orang. Terus yang disuruh maju adalah tim kuasa hukumnya, di mana kuasa hukumnya mengatakan,
oh ini nggak bisa, ini draftnya tidak sesuai, ya kita butuh waktu untuk menego ulang semua, dan karena waktunya sudah kepepet, sebentar lagi sudah bulan 8 ini ya, sudah mau akhir bulan 8, oh nggak jadi gitu kan, terus kabur begitu saja sampai detik ini ya. Bahkan sampai detik ini sebenarnya Kodondi itu masih sangat menunggu, ya kita masih menunggu pihak Mel Atok itu terbuka untuk mendiskusikan draft tersebut, pasal-pasal mana saja yang dipermasalahkan. Ya, Kodondi sangat welcome untuk mendiskusikan hal tersebut, ya, termasuk permintaan dari Mel Atok mengenai menghujat pribadi. Dia bilang, lah saya mau hujat Kodondi gitu, saya mau maki dia anak setan, saya mau maki dia itu ya, kata-kata kebun binatang yang ada di Bible gitu. Dan dia bilang itu kan ada di Bible memang kata-kata kebun binatang tersebut. Jadi tolong ya jangan sampai nanti pasal-pasal tentang menghina pribadi tersebut menjadi perangkap bagi dirinya. Dan Kodondi saat saya WA dia bilang dia setuju kok. Dia setuju pasal tersebut dihapuskan, ya, kecuali menghujat agama tuh nggak boleh. Menghujat agama tuh nggak boleh, tapi kalau kamu misalnya bilang Allah itu nggak ada, Allah itu nggak eksis, Allahnya umat muslim itu cuman di negeri Mekah, itu oke. Yang penting kamu boleh menyampaikan apapun dengan dalil, ya, dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kayak Kodondi, misalnya bilang Yesus nggak pantas jadi Tuhan, karena menurut standar Tuhan tuh begini, gitu kan. Nah, itu diperbolehkan, selama semua dalam ranah akademisi. Terus, kalau hujat pribadi, ya khusus untuk hujat pribadi, Kodondi akan dispensasi, ya karena memang nampaknya kualitas dari seorang Mel Atok hanya seperti itu, ya sudah gitu. Ya Kodondi juga nggak akan membalas dengan menghujat pribadinya Mel Atok gitu, dengan mengeluarkan statement-statement makian kebun binatang seperti yang mau dia lakukan. Oke, mungkin tanggapannya dari Kores dulu atau Goldian? Iya, diputar dulu aja. Ini juga ada Ko Aziz masuk. Assalamualaikum Ko. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikut Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau ya supaya kita bisa nanggepin, ayo diputar lagi. Astagfirullah, ini bikin capek kerjaan kita. Panjang durasi nggak? Durasi apa? Salam Akhir alumni salam pulu-pulu katanya. puluh-puluh hancur saudara-saudara. Tanya jawab pagi ini dengan beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di WhatsApp 0811 381 0696. Kita ke pertanyaan pertama mungkin Bagem. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak. Ya. Saya ingin bertanya tentang rencana debat Bapak Pendeta dengan Donditan. Ya. Seorang mantan Kristen yang kemudian berpindah. Ya. Saya lihat ada seseorang di media sosial yang bilang kalau Bapak Pendeta tuh sudah dibekali ayat-ayat kitab suci agama seberang untuk menghujat dan menista. Mohon penjelasan. Oh begitu ya. Iya, baik. Jadi memang saya dikirimi juga oleh tim, saya sudah lihat videonya. Mereka tanggapi video saya. Lalu mereka menuduh bahwa saudara Edis yang kasih saya itu ayat-ayat. Jadi baik, saudara-saudara, memang awalnya sudah ada rencana debat. Bahkan saya sudah sampaikan beberapa kali. Dan itu tantangan dari pihak saudara Donditan. Dan saya pribadi dengan keputusan pribadi saya sudah oke. Saya sudah siap, saya sudah belajar seputaran topik yang mau didebatkan itu Matius 7, 21 sampai 23 di babak pertama, lalu Mika 5 ayat 2. Dan ternyata setelah mendekati di sekitar bulan Agustus ini, mereka minta KTP saya. Lalu saya bilang ini KTP untuk apa? Jadi saya puji Tuhan saya tidak kirim begitu. Untuk membuat surat perjanjian. Oh gitu. Saya bilang kalau begitu kasih dulu surat perjanjian supaya dipelajari oleh tim hukum kami begitu. Akhirnya dikasihlah surat perjanjian. Dan surat perjanjian itu kurang lebih ada 12 pasal. Dan setelah dipelajari oleh tim hukum,
tim hukum sangat keberatan. Tim hukum menduga bahwa saya ini bisa mengalami kerugian besar. Saya bisa mengalami proses hukum ini karena ternyata di pasal-pasal itu saya juga setelah diedukasi oleh tim hukum saya, tim hukum kami, baru saya mengerti. Saya kan agak gelap hukum ya. Apalagi dengan karakter berkhotbah seperti saya atau penyampaian seperti saya, dalam konteks seperti itu dengan pasal-pasal yang disodorkan, maka kelihatannya ngeri-ngeri sedap begitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Karena di sana kan jelas dilarang caci maki apa segala macam. Sedangkan ayat yang ada nih, ini kan ayat-ayat yang keras nih untuk orang-orang. Dan saya udah siap masalahnya. Seperti mereka yang memutarbalikkan firman Allah. Kan di Filipi 3 ayat 2 ada istilah, itu orang disebut anjing-anjing. Nah, lalu mereka yang tidak berpikir seperti firman Allah, bahkan Petrus pun disebut iblis. Bahkan Yohanes 8 ayat 44 pun disebut sebagai iblis itu bapa segala pendusta. Ya, karena iblis yang bapa segala pendusta itu dalam Yohanes 8 ayat 44 itu ada kaitannya dengan peristiwa setan menipu Hawa di Taman Eden. Dan setan menipu Hawa itu kan dengan merubah firman. Iya kan? Lalu nabi-nabi palsu juga adalah alat-alat setan. Nah, saya jujur saja mempersiapkan ayat-ayat itu dalam debat. Karena itu dilatar belakangi oleh video saya yang mengatakan donditan setan dipakai setan karena dalam kaitan dengan merubah ayat. Nah, sedangkan dalam pasal-pasal itu kan, wah itu keras sekali pasal-pasal yang mereka siapkan ya. Saya masih ada di handphone saya pasal-pasal tersebut. Jadi di pasal 4 misalnya ya. Di pasal 4 dari surat perjanjian itu dikatakan di poin 3 dilarang mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sopan, menyerang pribadi para pendebat atau kelompok tertentu. Ya, ini mesti makanya tim hukum saya bilang ini mesti duduk bersama, kita pikirkan bersama isi dari pasal-pasal ini karena masalahnya ada kata-kata bukan bermaksud maki sebenarnya, tetapi ini ada di Alkitab. Bahwa penyesat itu anjing, terkutuklah. Yang suka merubah firman itu setan. Itu kan ada tadi di Filipi 3 ayat 2, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Dan masih banyak ayat lain lagi dan itu sudah saya siapkan. Nah itu yang dimaksudkan ayat-ayat yang saya siapkan, bukan ayat-ayat yang dikasih sama Edis. Jadi ada satu channel yang dia bilang menduga Pendeta Mel Atok akan menista atau menghujat agama Islam, menghujat donditan. Tidak, saya itu dalam debat itu saya putuskan untuk siap. Itu keputusan pribadi saya. Secara jujur istri saya juga tidak dukung. Dari sejak itu tantangan saya terima, istri saya keberatan. Ya. Tapi saya coba mengedukasi beliau. Ini kan demi penginjilan mama. Ya kan? Saudara kandung saya juga menolak. Dia kirimkan videonya Andre Tunggal. Andre Tunggal mengutip videonya Helmi Yahya. Yang adiknya Tantowi Yahya. Di mana Helmi dalam sebuah video bilang jangan berdebat dengan orang-orang bodoh. Ya, bla bla lah pokoknya begitu. Mereka sudah kasih ke saya semua, tapi saya bilang oh tidak, ini penginjilan. Dan saya memang sudah siap. Tim sound system sudah siap. Saya sudah tentukan siapa-siapa yang ikut saya. Karena dari timnya mereka itu mau membiayai 4 orang. Jadi 4 orang ini saya khusus tim saya pribadi biaya sendiri. Itu sudah rencana seperti itu. Tapi istri saya karena menolak, dia bilang, oke Bapak, nanti Bapak saya debat, saya tunggu Bapak di Surabaya. Ya ini jujur, benar. Jadi saya itu siap. Dan inilah, saya buat keputusan itu tidak minta pertimbangan siapa-siapa.
Ini yang saya lihat di media dimainkan oleh timnya Donditan. Seolah-olah saya itu sudah kompromi dengan orang. Belum ada. Yang namanya tim hukum saya tidak pernah. Ya, kalau beberapa teman yang pendebat, iya. Ya, dan mereka mendorong untuk debat. Dan mereka tidak satu sinode dengan saya. Mereka tidak satu gereja dengan saya. Ya, dan mereka juga mendorongnya demi kepentingan Injil saja. Ya, begitu. Tapi kalau tim hukum saya tidak pernah konsultasi. Nanti ketika timnya Donditan melalui seorang nona nama Melissa, dia kirim ini pasal-pasal, baru saya tidak mengerti hukum ini. Karena walaupun tidak mengerti, tapi saya sering diingatkan, jangan tanda tangan apa dulu, jangan mengiyakan, kita periksa dulu. Kan itu tujuan tim hukum dibentuk. Dan akhirnya kekasih Tuhan, setelah mereka pelajari, mereka bilang ini bahaya nih. Lalu ditambah lagi di pasal berapa tuh, 12, sudah disebutkan di sana bahwa kalau ada masalah nanti di pasal 11 diselesaikan di pengadilan Jakarta Timur. Nah, ini agak aneh buat tim saya. Kita debat di Bali, yang debat orang Jakarta sama orang Kupang. Loh, kok istilah apa dihukum tuh? Lokus aja ya. Tempat kejadian perkaranya di mana? Iya kan? Harusnya di Bali, kok di sini di dalam pasal 11 di poin ketiga itu apabila perselisihan tidak dapat. Jadi timnya Dondi ini sudah prediksi bahwa akan ada perselisihan. Begitu. Ya, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan memilih domisili tetap di kantor Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Loh. Jadi saya bukan takut sama Dondi karena Dondi pintar. Oh, Dondi ngawur. Dondi tidak paham Alkitab. Dondi memutarbalikan Alkitab. Begitu. Jadi ini nih seperti Amsal 27 ayat 12. Bila orang bijak dia malapetaka, menghindar gitu loh. Dan sebenarnya saya juga kurang bijak. Tapi tim hukum saya itu yang bijak. Kalau saya tidak bijak, saya kelihatan agak bodoh, modal nekat. Saya sudah siap semua. Dan ayat-ayat seperti yang tadi tuh, setan, anjing, terkutuk semua. Itu sudah siap semua. Bukan untuk menyerang pribadi. Hanya untuk mau kasih tahu mereka seperti Donditan dengan penuh kasih. Hanya penuh kasihnya saya ini memang agak lain. Maksudnya mungkin ekspresi wajah saya, intonasi. Nah, itu yang diragukan tim hukum saya. Mereka bilang berdasarkan ini pasal-pasal kalau kita tidak duduk bersama dan perbaiki, Pak, saya yakin Bapak Pendeta masuk penjara. Begitu. Lalu karena saya punya tim hukum bilang belum bisa dilaksanakan. Pengertian belum itu karena kalau harus dilaksanakan harus duduk bersama dulu. Ini pasal-pasal berat. Lalu menyangkut hak siar. Hak siar cuma hak siarnya Donditan gitu loh. Jadi kalau sudah hak siarnya mereka, itu kita tidak bisa ganggu gugat kalau mereka posting apa-apa. Orang mereka punya hak siar. Begitu. Kalaupun saya siaran langsung, saya hanya bisa siaran langsung, tapi hak siar tetap mereka. Dan masih banyak dalam 12 pasal surat perjanjian ini yang harus diduduk bersama dulu, direvisi dan lain sebagainya. Nah, saya jujur, saya sudah niat, walaupun saya tahu, ya terakhir sudah sering di online seperti di Facebook, di TikTok saya, di YouTube saya tuh itu semua orang Kristen tuh menolak. Jangan Pak, sering itu. Saya minta terima kasih tapi saya tetap mau begitu. Jadi itu keputusan pribadi saya. Tapi setelah tim hukum duduk, saya jadi berpikir untuk melakukan debat itu ya dengan pasal-pasal seperti ini di surat perjanjian. Begitu. Ya. Lalu dari tim hukum saya menarik. Dia tanya, Bapak, kalau Bapak debat ini, itu yang bikin saya lebih kaget. Bapak debat ini atas nama pribadi atau Bapak sebagai pendeta di sinode Bapak? Di situ saya punya semangat jadi turun. Karena saya tuh sudah berpikir itu pribadi.
Tidak bisa begitu. Saya ini ada di sebuah sinode, gitu kan. Jadi kemudian saya kontak pengurus daerah sinode kami yang cabang di NTT, daerah NTT. Mereka juga tidak setuju, mereka tidak mendukung. Maka kemudian surat yang tim hukum sampaikan juga bilang bahwa tidak bisa dilakukan seperti itu. Dan setelah saya nonton video Donditan, mungkin 1 hari setelah penundaan itu lebih tepat penundaan ya. 1 hari sebelum itu, 1 hari pas penundaan itu atau 1 hari sesudah itu, Donditan langsung bikin video panjang lebar dengan gambarnya dia, gambarnya saya, Pendeta Melatok undur melawan anak setan, gitu. Dondi anak setan. Beliau yang bikin itu. Di situ sepanjang video itu Dondi bilang, saya tuh pengen Pak Mel tuh omong langsung di depan saya bahwa saya iblis. Loh, ini berkaitan dengan ini pasal-pasal katanya tidak boleh. Tapi kamu merindukan saya bilang kamu iblis. Ya saya bisa tetap bilang, tapi pastikan dulu ini pasal-pasal dirubah. Saya pasti bilang. Itu bukan membenci kamu, mau tolong kamu. Kamu dijebak oleh iblis untuk mengotak-atik kitab suci kami. Begitu, bukan ini apa namanya? Bukan saya mau maki-maki kayak mulut kotor, bukan. Saya hanya mau kasih tahu, penyesat itu disebut anjing-anjing. Ya, penyesat itu disebut dengan terkutuk. Penyesat itu adalah anak dari setan, yaitu bapa segala pendusta. Tapi tujuannya bukan. Nah, makanya pastikan dulu pasal-pasalnya tidak ada masalah hukum. Karena dalam debat ilmiah, ya, debat ilmiah itu harus menjamin bahwa peserta debat itu aman secara hukum. Ini kok sudah dipersiapkan di pengadilan Jakarta Timur. Begitu. Ini pasal-pasalnya. Jadi itu yang kemudian saya puji Tuhan saya belum tanda tangan. Kalau saya tanda tangan jadi, tidak bisa mundur lagi ini. Bahaya ini. Dan sejumlah pasal lain yang saya tidak terlalu mengerti. Tapi beberapa yang sudah dijelaskan, saya tahu. Ya. Begitu. Lalu memang ada perubahan pemikiran kalau jadi kami tidak mau dibiayai. Kami mau biaya sendiri saja begitu. Karena takutnya kalau dibiayai jadi bahan omongan lagi seolah-olah kita tidak mampu membiayai sendiri. Jadi penundaan seperti ini ya bisa saja dilakukan kemudian begitu ya. Tapi ya penasihat hukum saya juga sudah rasa tidak nyaman lagi dengan ini kegiatan ditambah dengan respon video mereka sekaligus yang inti pertanyaan tadi tuh. Masa langsung prediksi saya diduga menghujat Islam loh. Bagaimana itu debat Alkitab? Tidak ada Al-Quran di situ. Kami tidak akan sentuh Al-Quran. Bagaimana tiba-tiba ada dugaan bahwa Edis sudah kasih Pendeta Melatok ayat-ayat untuk menista atau menghujat Islam. Itu fitnah besar. Itu sudah menggiring orang kepada apa ya? Merusak nama baik orang, ya, seperti itu ya. Sudah giring orang untuk satu kebencian, begitu ya. Nah, makanya saya bersyukur bahwa tim hukum dipakai oleh Tuhan. Awalnya tim hukum masih pikir bolehlah online karena lebih ringan dan lain sebagainya. Dari 2 daerah berbeda supaya lebih santai. Begitu, tapi tetap saling menghormati. Hanya saja saya tidak harus kasih keluar ayat-ayat seperti itu dari Alkitab. Begitu, itu ada dasarnya, bukan tidak ada dasar. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau bilang takut berdebat karena Dondi pintar ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia sudah kasih tunjuk itu Alkitab LGBT, apalagi lalu dia bilang ini setan yang mana. Pokoknya semua yang merubah ayat setan. Mau siapa ke, merubah Alkitab. Rubah apanya? Rubah pesannya, rubah arahnya, rubah maksud dari firman tersebut. Kalau hanya ada kata beda-beda itu bahasa terlalu kaya. Sepanjang arahnya tidak berubah. Itu Kristen seperti itu. Begitu. Nah, mereka persoalkan, tapi kata yang ini beda. Iya, namanya bahasa Inggris terjemah beda lah, Yunani, Ibrani, beda lah. Tapi arahnya tidak mungkin beda. Misalnya Yesus Tuhan, tidak boleh bilang dia bukan Tuhan.
dia tetap Tuhan. Begitu. Karena ayat tentang dia Tuhan terlalu banyak di dalam Alkitab. Bukti-bukti ketuhanannya terlalu kuat. Dan aduh, saya sudah lama dalam dunia tanya jawab. Karena debat dengan Dondi itu bukan debat. Itu seperti Dondi tidak tahu Alkitab, tanya kami. Oke ya, saya rasa udah cukup dapat poinnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa memang Mel Atok mengatakan yang tidak memperbolehkannya itu adalah orang-orang ring satu dia, mulai dari istrinya, tim hukumnya, sinodenya gitu kan. Kalau dia secara pribadi siap, itu klaim dia. Ya, saya nggak tahu apakah orang-orang ring satu dia ini sedang dijadikan kambing hitam untuk menolak debat tersebut. Karena memang pasti yang namanya sinode itu kan ada bagian analisa. Ya, mereka akan menganalisa kira-kira kemungkinan dari debat tersebut apa dampaknya, apa efeknya gitu. Lebih banyak positif atau negatif. Kita ambil contoh, misalnya Mel Atok punah berhasil menang ya, seandainya, sekali lagi ya teman-teman, seandainya Mel Atok bisa menang. Apa keuntungan bagi sinodenya? Nggak ada. Ya, sinode mereka itu di daerah NTT teman-teman. Kalau ada yang jadi Kristen gara-gara debat tersebut, misalnya orang Jakarta, ya, orang Bandung, orang-orang tersebut akan jadi jemaatnya gereja lain. Nggak ada untungnya bagi sinodenya. Sedangkan kalau Mel Atok babak belur atau kalah telak, otomatis jemaatnya akan hilang. Puluh-puluh dari sinode tersebut akan turun drastis. Jadi kalau menang untungnya sedikit, kalau kalah habis. Ini beda dengan Kodondi yang nothing tulus. Kan begitu. Bagi Kodondi, kalau berhasil ya, membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah Mesias, maka akan banyak orang yang mualaf, akan banyak orang tersadarkan. Dan bagi kita itu satu kemenangan besar. Terlepas ya, dia mau sholatnya di masjid manapun, nggak ada masalah sama umat muslim. Nggak ada masalah kita kan. Pernah nggak ada yang bilang, oh karena kamu mualaf berkat nonton saya, kamu harus jadi jemaat saya? Nggak ada teman-teman. Nonton Bang Zuma, syahadatnya di Kalimantan, di Masjid Kalimantan, silakan. Ya, nonton Kodondi, terus syahadatnya sama si Goldian, ya nggak ada masalah. Udah sering seperti itu, kita malah senang. Jadi memang beda sistem dengan teman-teman kita yang di sebelah ini. Ya, mungkin silakan tanggapannya Goldian dulu atau si Kores. Oke, aku dikit ya sambil mau berangkat. Yang pertama, ketika kita ngedengerin alibi Mel Atok, aku rasa dia cuma ingin membersihkan namanya dan menyapu itu suatu hal yang sudah ditampakkan ke publik. Kan video lo sama Kodondi viral itu, yang bahas Mel Atok kabur melawan si Dondi setan. Nah, dia malu. Bagaimana cara menyapu itu, cara menutupinya? Dia mengambing hitamkan. Ambil lawyernya, nggak bolehlah menurut penasihat hukum saya, nggak bolehlah menurut istri saya. Pertanyaannya, kenapa nggak boleh? Kamu datang, sudah ditabiskan dan disumpah sebagai gembala Tuhan yang setia melayani Tuhan. Kalau kiranya you sebut Kodondi itu sebagai setan dan salah ketika menarasikan Bible, lah, you lawan, bantah. Dengan cara yang paling arif dan bijak apa? Ketemu secara langsung, memusyawarahkan, membahas apa yang sedang kamu permasalahkan dan kamu nggak terima dengan narasi Kodondi. Kan gitu ya. Yang kedua, nah ini masuk tadi yang sudah disampaikan Kojul sedikit. Perbedaan Islam dan Kristen, teman-teman. Saya semisal mu'alaf dan yang mensyahadatkan Papa Rena misalnya, saya nggak perlu sholat di masjid tempat Papa Rena bangun, nggak perlu. Saya bisa sholat di Masjid Istiqlal, saya bisa sholat di Masjid Madu Kuba, itu. Tapi kalau semisal ada orang dibaptis dan masuk Kristen, you akan ditanya, you akan masuk gereja mana? Karena apa? Ada administrasi yang harus dipenuhi, ada perpuluhan juga yang harus ditargetkan agar gereja itu pesat dan berkembang. Puji Tuhan. Luar biasa bukan Kristen? Jadi semakin banyaknya jemaat, semakin kayanya jemaat, para gembala-gembala Tuhan yang disebut pendeta dan pelayannya, maka mobilnya jadi Alphard,
jadi apa? McLaren, jadi Bugatti dan lain sebagainya. Tapi kalau Islam ikhlas kita tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Kita menolong agama Allah, Allah yang meneguhkan kita dan menolong kita. Kira-kira itu dari saya. Habis ini mungkin saya mau cabut. Fadol Kojul. Oke, ya silakan Kores tanggapannya terhadap debat yang kembali batal ya. Ini apa ya, 1 tahun ini bisa dibilang kita nggak mendapatkan debat yang mantap ini. Karena hampir semua pendeta ini kabur ya. Bahkan Kores sendiri juga berkali-kali merencanakan debat, tetapi selalu kabur di langkah pertama pendeta-pendetanya. Silakan. Iya, gue nggak aneh ya, karena gue juga beberapa kali mau coba ngadain acara debat lintas iman gitu kan, tapi selalu dari pihak Kristennya itu undur diri gitu loh. Gue nggak paham kenapa ya. Di sini tuh jadi satu stigma gitu untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Kristen gitu kok. Lu ini paranoidnya kenapa gitu loh? Takut kalah, takut di penjara, atau takut apa? Kenapa lu ada takut gitu loh? Kenapa lu ada takut? Kita lihat Mel Atok tadi ya, dia sempat ngomong, terus gue melihat variabel-variabel yang membuat dia undur diri dari debatnya apa? Pertama, istri tidak dukung. Kedua, di media sosial orang Kristen menolak debat tersebut. Bayangin, orang Kristen, satu agama menolak debat tersebut. Kemudian tim hukumnya menolak. Apa? Kalau penonton malah senang. Aku bahkan ada ya beberapa Dia bilang sendiri. Dia bilang sendiri katanya. Di medsos orang-orang Kristen juga menolak saya untuk berdebat gitu kan. Kemudian tim hukum menolak, ini yang bikin saya mentalnya down gitu. Tim hukumnya loh, Kristen juga menolak juga. Sinode tidak mendukung. Bayangin, sinode, perkumpulan gereja resmi yang disahkan negara ini juga nggak mendukung. Dari istri, dari orang-orang awam di medsos, dari orang-orang Kristen yang ngerti hukum, sama orang-orang sinode, orang-orang Kristen yang bergereja, yang bikin gereja resmi gitu-gitu, nggak mendukung semuanya. Kompak ini satu agama nggak mendukung. Lu bayangin, dialog lintas iman, kesempatan lu untuk melakukan penginjilan, memberitakan kabar baik, tapi lu takut-takut, tapi lu nggak mendukung penginjilan tersebut. Ada apa anjir? Ada apa dengan mentalnya orang-orang Kristen gitu loh? Beda sama murid-muridnya Yesus, mati demi apa? Memberitakan yang dia bilang benar. Apalagi Yesusnya coba. Berani mati juga dia. Lah ini orang-orang Kristennya pada nggak berani. Jauh ya, dari mati jauh. Anggaplah dia kepleset ngomong terus di penjara. Kayak gitu aja takut. Takut kayak gitu loh. Anjir, buset. Jadi makanya gue tuh herannya sama orang Kristen itu gitu. Dia punya amanat agung, punya kewajiban memberitakan Injil, tapi takut aturan sama takut hukum. Terus lu beraninya tuh penginjilan yang kayak mana gitu loh. Lu beraninya penginjilan yang kayak mana? Karena kalau misalnya lu ngomong Injil kepada orang Kristen itu udah tahu gitu. Yang dimaksud penginjilan itu kan lu memberitakan kabar baik kepada orang yang nggak ngerti kabar baik. Kan gitu, harusnya keluar gitu. Bukan di dalam gereja. Keluar lu tuh ngomong, dikasih momentumnya, tapi lu takut. Segitu cintanya lu sama dunia gitu. Sampai lu takut dengan siksaannya. Anjir. Terus yang lucu juga, gara-gara dia takut, dia merasa bijak, dia bawa Amsal. Gue lupa dalilnya yang mana, dia bawa Amsal. Lu merasa lu takut, lu merasa lu mundur dari dialog, lu merasa bijak. Apa kabar murid Yesus sama Yesusnya sendiri? Apa kabar mereka? Ini mungkin gue perspektif Islam ya. Gue perspektif Islam itu harga diri pengetahuan iman kita itu nomor satu lah. Kalau udah disenggol, maju kita. Mau arenanya apa aja kita sambut gitu. Tapi berbeda 180 derajat dengan ini mereka. Lu bayangin, satu agama bisa kita bilangnya, satu agama takut. Satu agama menolak loh. Menolak karena apa? Nanti takut misalnya takut ada hukum yang kepleset, atau takut misalnya apa, pikiran pahit mereka takut terjebak, takut kalah, takut banyak takutnya, jadi agama banyak takutnya. Nggak bikin tenang, bre. Makanya itu yang gue bingung tuh di situ gitu loh. Dari tadi bahas detail-detail kan intinya cuma ya saya takut nanti kepleset lidah terus di penjara. Lalu memberitakan Injil. Gitu kan? Dituntun Roh Kudus katanya.
Kan Lukas 12:12 tuh. Pada hari itu ketika engkau berbicara dengan majelis-majelis agama, perkumpulan atau apa gitu kan, maka Roh Kudus akan menuntun lidahmu gitu. Kan dituntun lidahnya sama Roh Kudus gitu. Kenapa takut di penjara? Kenapa takut dengan pasal? Memang kalau misalnya dipenjarakan lalu memberitakan Injil, bukannya Filipi 1:21 ya? Karena hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan gitu. Kenapa enggak? Anjir, gue bingung. Takut banget serius, bre. Itu yang gue bingung gitu loh. Dan bukan Mel Atoknya ya, yang gue bingung itu statement dia tentang istri tidak mendukung, medsos orang Kristen menolak, ting hukum dia menolak, sinode tidak mendukung. Buset. Kompak mereka, bre. Kompak gitu. Jangan beritakan Injil di depan Islam kayak gitu gak? Masuknya di otak gue tuh gitu. Jangan beritakan Injil di depan Islam. Nanti takutnya gitu. Takutnya panjang tuh. Berat. Tuh, takut semua. Buset. Ya kalau gitu nggak usah dipublish di media sosial lah penginjilan kalian gitu loh. Atau kayak gitu kalian berani, tapi kalau debat tatap muka kalian takut. Gitu. Oh iya takut, saya takut kepleset lidah, takut di penjara nantinya. Balik lagi gitu. Kok lu beritakan Injil takut di penjara? Kan ada Yesus. Ada Yesus. Lidah lu kan juga dituntun Roh Kudus ya. Tiba-tiba ketika di hadapannya ada pasal-pasal, tiba-tiba lupa punya Tuhan, juru selamat. Gitu ya? Lupa ya? Tiba-tiba lupa Roh Kudus itu akan selalu menyertai kalian gitu. Lupa ke sana ya. Bisa gitu loh. Anjir bisa gitu. Ketika mencium ada kemungkinan masalah di depan, tiba-tiba lupa Tuhan. Bayangin itu. Sampai nggak jadi, bre. Dengan gagah dan perkasa dia detail ngomongin ini yang menyebabkan saya mundur diri. Gitu. Lah, gue tuh di sini mikir ya. Lu lupa punya Tuhan juru selamat ya. Lu lupa punya Roh Kudus. Lu lupa ada doa Bapa kami itu. Lupa semua itu. Tiba-tiba ateis atau gimana ini? Pengen tahu gue jawabannya gitu. Merasa bijak. Buat lu merasa bijak, tapi buat gue, lu mendiskreditkan pengorbanan murid-muridnya Yesus sama Yesus yang berani mati atas apa yang mereka imani, atas apa yang mereka beritakan. Itu kenyataan, bre, serius. Itu di matanya orang-orang yang berpikir. Gitu. Lanjut. Ya, penginjilan nomor 1000 mungkin bagi Melatok ya. Nomor 1, mempertahankan pulu-pulu. Harga diri nomor sekian, teman-teman ya. Nggak apa-apa harga diri hancur. Yang penting pelayanan tetap jalan. Luar biasa. Ya, silakan Bang Papa Rena. Saya jujur kalau saya yang jadi umatnya dia nih, saya bakal malah dukung loh. Ya. Ayo maju. Maksudnya kalau kamu menang, saya bakal bangga juga dong sama agama saya gitu. Jangankan yang lain kan, pendeta-pendeta yang lain juga pasti mau lah, dukung lah. Gimana ceritanya nggak mendukung? Kalau saya sebagai umat gitu, maju pak, kita dukung 100%. Ini kok jadi kambing hitam semua umat-umatnya nih, kasihan banget umatnya. Setahu aku pasti puluh-puluhnya dijadiin kambing hitam pula. Betul. Biasa pasti didukung. Kita ambil contoh Saifuddin Ibrahim ya. Bagaimana istrinya sendiri ngomong bahwa orang-orang Kristen tuh suka sekali mendorong orang maju paling depan gitu kan. Dulu Saifuddin didorong, KC didorong, biasa kayak gitu. Ini kok tiba-tiba nggak ngedorong, aneh ini Kristen yang mana ini? Jangankan itu, Edis aja kan banyak banget yang dukung. Bahkan di WA saya itu, di status-status orang yang masih oten, banyak mereka upload status Edis. Masa ini kok yang di sini nggak didukung? Gimana ceritanya? Apakah ada dusta dalam sukacita? Kalau si Edis kebalikannya dia. Kalau si Edis itu pendukungnya pengen banget dialog offline si Edisnya kan gitu. Karena tahu rekening Edis gendut.
gitu, karena mereka tahu gitu banyak persembahan kasih di rekening Edis gitu. Cuma rumah apologetnya belum kelihatan sampai sekarang. Tapi Edisnya yang nggak berani. Nah kalau ke pribadi Edis dia nggak berani untuk offline gitu. Ya sama juga takut, gue bilang sama juga ujung-ujungnya takut juga gitu. Kalau Melatok kan Melatoknya berani, orang-orang terdekatnya nggak berani. Kalau Edis orang-orang yang dukung dia berani banget, Edisnya yang nggak berani gitu, Bre. Iya, tapi kasihan banget dijadiin kambing hitam nih orang-orang terdekatnya gitu. Ya memang Edis. dari dulu gitu. Ardo. Oh iya Dari ini dulu yang sebelah. gitu. Kambing hitam apa domba hitam? Domba hitam. Kunarion kan mereka kan bukan Yahudi. Narion ya. Iya. Masih lebih gentleman Ezra Soru ya. Padahal teman baik loh Ezra Soru sama Melatok. Kok bisa Ezra Soru gue Nah. respect. Gue dari mulut Korea sendiri keluar Ezra Soru gue respect gitu. Karena dia nggak ada takut-takutnya dan waktu dialog maksimal dia keluar. Itulah dialognya Ezra Soru gitu. Dan Ada aman takutnya. kan? Nggak ada diapa-apain. Iya gitu kan. Dan gue rasa kalau misalnya ada apa-apa juga Ezra Soru siap kok. Karena gue melihat ini loh orang Kristen tuh yang benar-benar pure beritakan Injil. Dia takut nggak memberitakan, bukan takut ditangkap atau dipenjara atau apalah gitu. Itu baru Ezra Soru. Gitu. Jujur loh, sebadut-badutnya si Nabi Luga, masih respect loh saya sama dia. Masih berani datang debat langsung Dr. Zakir Naik dan lain-lain. Luga Ini itu juga baru. Luga tuh bukan cuma datang. Dia Apa itu udah sampai levelnya ngambil nasi yang kedua sendiri. Nah, Dua Nyiduk kali nasi kan sendiri dia. Iya. Gitu kan? Buset, Iya. lu bayangin Jakarta pakai jas dari sore sampai malam, nggak dibuka jasnya. Lu bayangin itu. Luga. Udah di ya sana masih levelnya lebih dia. respect loh. Ini kok kayak ya banci gimana gitu kan? Ayam sayur. Belum apa-apa kok udah kabur. Kalah loh sama Nabi Luga. Padahal saya yakin Nabi Luga itu banyak kali dibadut-badutin sama orang-orang mereka. Tapi masih respect loh. Masih ada jiwa gentleman-nya gitu. Oh beda dong. Luga itu gentleman memang. Karena dia tahu gitu, Muslim tuh nggak akan aneh-aneh. Sebenarnya sama dengan si Melatok ini ya. Toh di Bali debatnya. Nah, terus kalau bukan yang ngejek Kodondi ya, one by one berantem, gue pegang Melatok deh. Nggak mungkin Kodondi bisa menang. Kodondi udah tua coy. Kodondi udah tua. Melatok mantan preman dia bilang. Gimana sih? Kalau sama Ko Ajis, baru gue pegang Ko Ajis. Saya juga udah nggak gesit, udah doyan makan. Sama. Terus yang lucu ini yang lucu. Pasal 4 gitu kan, ada caci maki, kotor, tidak sopan, menyerang pribadi pendebat gitu kan. Nah, tapi kan saya mau bawa Filipi 3 nomor 2 dan Galatia 1 nomor 8 nomor 9 gitu. Jadi Iya, maksud lu tuh ya Kodondi itu kan gunakan draftnya tuh draft standar sebenarnya. Ya namanya juga masih draft, bukan MOU itu, masih draft. Dan semua bisa diperbincangkan. Dan kenapa ditulis itu diselesaikan di pengadilan sini? Lah itu kan draft standar yang biasa dilakukan di Jakarta. Malikil. Perjanjian di Maksud Jakarta. gua ini sama ini juga apa namanya? Jul. Ya kalau memang isinya menurut lu caci maki, ya udah pakai aja gitu. Kenapa takut orang isinya begitu kan? Pikul salib lah. Lagi mengerumpi nih. Iya bre, ini ada apa? Ada Satu pendeta debater kaum lo kabur dari dialog bre. Nggak terima dia bilang kaum dia. Kaum saya. Kan Iya. nggak terima dia kan. Siapa? Melatok bre, Melatok. Kan sama-sama penyembah Yesus. Ya, itu mah penyesat yang sebenarnya. Siapa? Siapa penyesat? Iya, Melato. Anjir, kok bisa gitu Ege? Namanya pendeta kalau warnanya Tritunggal, itu yang disebut iblis, penyesat. Kan Alkitab berkata Waduh. begini loh, gini. Bahwa penyesat itu ada di antara kamu. Pernah Alkitab penyesat ada di luar kamu? Nggak ada. Di dalam.
Iya. Jadi setan itu nggak ada di luar gereja, setan itu dalam gereja. Mantap, mantap. Oh, anjir, ini baru ilmu nih. Baru ilmu Kalau ini Kores kawan-kawan. ini kan korban, bukan subjeknya. Kores ini objek, korban dari subjek. Korban gue ya. Nah, subjeknya ya Alkitab ilahi lah, dengan terjemahan yang salah, makanya tergiring tuh dengan terjemahan itu. Iya kan, pasti kalau Kores ditanya mana dalilmu, terjemahan ilahi itu larinya. Yoi. Iya, gue kasih itu, Iya. kasih itu. Nah ya kan, kawan-kawan muslim ini kan korban, subjeknya sebenarnya adalah pendeta-pendeta yang di dalam. Ya, jadi ceritanya apakah ada pendeta Oneness yang bisa maju? Oh, jadwalkan saya kalau mau mereka. Tapi lu kan belum jadi pendeta. Astaga, memang harus pendeta apa? Harus kok Dondi. Yang penting kan isinya. Lah, Mau kalau melawan isinya- siapa? Melawan Donditan. Kalau isinya semua orang juga bilang ada isi, itu iklan-iklan snack semua bilang isinya penuh gitu. Bukan, melawan siapa Donditan? Yoi. Lu kan sama Tom pendeta kan? Aduh, apanya yang mau dilawan? Kan beda imannya. Oh iya ya, ya udahlah nggak jadi lah. Dia mau yang Tritunggal, Bre. Iya. Tuhannya beda, kitabnya beda. Terus unsur apa yang olehnya sehingga memungkinkan itu? Oke lah, kalau gitu aku tanya lu lah masalah Patris Allegro versus seluruh Kristen Protestan deh. Kan Yang ada di YouTube saya baru upload tadi. Alamak, promo. Saya debat, bukan. Saya debat dengan Patris Alergi. Dia bilang begini, Malikil, kalau ada Tuhan yang dilahirkan manusia, saya buang Tuhan itu di tempat sampah. Terus? Debat itu. Iya, itu debat dengan dia. Masa seorang Katolik itu kan warna, berarti Katolik itu warnanya menganggap Kristus seperti itu. Lalu apa salahnya Muslim kalau meneruskan itu? Ya kan, Muslim kan korban juga nih, korban khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang nggak ngerti Alkitab. Jadi Yesus ini statusnya apa kalau di si pastor itu? Ciptaan yang bergelar Tuhan. Oh anjir, buset udah kesana ya. Kalau Katolik itu kan sebenarnya Islam yang salah jalan. Coba kamu baca KGK nomor 841. Umat Katolik bersama-sama dengan umat Islam. Dan di akhir zaman umat Katolik dengan Islam bersama-sama menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Itu baca coba. KGK berapa? 841. KGK 841. Dan kata KGK, umat Islam yang tidak percaya Yesus tidak apa-apa, yang penting taat kepada Allah. Nah, sebenarnya antikristus yang seperti itu. Anjir. Di mana ini kita lihatnya? Jangan cari remis. Memang saya kelihatan cari remis. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Nah, tuh. Yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Nah, pertanyaannya, apakah Islam percaya Yesus Allah? Ya kan konyol kan? Enggak lah. Terus 846, 847. Itu Islam itu tidak percaya Yesus enggak masalah. Yang penting taat kepada Allah. Dan bersama kita bersujud, anjay gitu ya. Mantap juga. Iya kan? Jadi Katolik itu Islam yang salah jalan. Kalian jangan terlalu keras dengan Katolik. Seakidah. Kores ini udah lama jadi debatan, masa gak tahu ya ayat itu. Enggak, supaya lu mengeluarkan ini lu, Bre. Karena lu jangan dari mulut gua, jangan dari mulut gua. Jadi yang sebenarnya saya juga nonton itu soal pendeta Melato. Dia berkata Donditan begitu. Donditan itu saya lihat bukan subjek, tapi dia itu objek, korban. Entah itu korban dari mendengar khotbah atau itu korban dari dia membaca, ya kan? Sebenarnya yang disebut iblos itu si pendeta itu yang mengajarkan salah tentang Kristus Yesus.
Saya sih lebih suka kalau ada kawan-kawan muslim mengaturkan itu. Karena saya sedang cari lawan ini pendeta-pendeta Tritunggal, nggak ada yang berani ini. Udah punah, udah punah. Udah punah, ya repot lah kalau udah punah. Oke, jadi nggak ada tanggapan ya dari Herdi buat pendeta Melatok yang sudah mengiyakan tapi kok malah kabur gitu ya. Menurut lu itu gentleman nggak tuh? Udah mengiyakan bahkan sudah sampaikan tanggal gitu? Dia kalau menyanggupi bundir kawan, karena jadi telanjang dia. Waduh, jadi telanjang dia. Tapi sudah iyakan duluan loh. Harga diri di mana itu? Iya, karena dia berpikir mungkin jauh ke depan. Bundir saya ini dengan terjemahan yang ada, dengan kasus yang ada, ya jadi dia yang tertuduh. Terus kamu mengapa mengatakan saya begini? Kan begitu jadinya. Donditan akan berkata, terus kamu mengapa katakan begini? Sedangkan kamunya di dalam ini dikatakan harus begini. Oke, ya ada yang nulis Herdi dulu dari dulu santun. Siapa yang bilang kalian baru kenal Herdi? Dulu brutal dia teman-teman. Zaman dulu. Oke, mungkin ada lagi mau disampaikan sebelum kututup nih, Papa Rena, silakan. Udah. Oke ya. Jadi kalau kita sih masih menunggu sebenarnya sih sampai detik ini Kodondi itu masih berharap. Kita masih berharap pendeta Mel Atok itu maulah untuk membuka blokiran ya, terus menyampaikan kira-kira pasal-pasal apa saja yang dia ingin hilangkan ataupun ingin diubah seperti apa, silakan. Ya, Anda boleh kok ngajukan draft dari Anda gitu kan. Anda ngajukan dari Anda, terus ya udah kita duduk bareng di Zoom meeting gitu kan. Nggak perlu harus lu kirim orang juga ke Jakarta untuk bahas hal ini. Sekarang sudah ada namanya Zoom. Ya lewat Zoom meeting kita bahas sampai ditemukan titik terang. Kan gitu. Kalau memang mau untuk diskusi. Janganlah Anda pergi suzon dengan mengatakan, wah ini Donditan sudah mempersiapkan segalanya supaya saya ditangkap gitu. Ngapain gitu? Kalau kamu ditangkap, kami kehilangan badut. Ya, kecuali kamu tuh kayak Edis, ya mungkin gitu kan, banyak umat muslim yang geram. Tapi selama ini kan Melatok malah kita lihat narasi-narasinya bagus. Contohnya saya dukung malah pendeta Melatok. Iya, Edis Tuhannya dua. Iya, Edis Tuhannya dua. Bahkan saya sampai bilang sama Kodondi ya, kok kalau lu lawan Melatok, aku dukung Melatok. Gue bilang, aku buat spanduk. Karena apapun ceritanya, konten-konten gue tuh dulu banyak sekali isinya Melatok gitu. Apalagi waktu Melatok bilang kan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Wah, viral itu teman-teman. Ya, di tempat saya yang nonton tuh ratusan ribu yang nonton. Jadi nggak mungkin lah kita nggak mendukung Melatok. Karena saya lihat masih ada kejujuran di dalam diri Melatok dalam menyampaikan hal-hal tertentu ya. Saat dia cerita bagaimana kelakuan bejat pendeta gitu kan, ngomong ayat, wah bahasa roh, lakukan mukjizat, tapi ternyata di belakang selingkuh gitu kan, tinggal sama selingkuhan, wah itu kan keren. Nggak semua pendeta berani ngomong gitu. Iya, yang lucu itu bro, pendeta itu mengkhotbahkan dosa ya hanya begitu. Pikir mereka dosa ya hanya begitu, mewartakan isi Alkitab dengan salah itu dosa juga pendeta. Iya, dosa tak terampuni malah ya. Iya, aduh, ini pendeta ini banyak pendeta yang sekolah duduk di belakang, makanya khotbahnya itu konyol. Iya, karena jadi pendeta tuh bukan harus pintar, Her. Kan jadi pendeta tuh yang penting harus jago doa berkat. Betul nggak? Teologi kemakmuran. Coba lihat, pendeta yang paling sukses itu adalah pendeta yang pintar teologi atau pintar doa berkat? Doanya dong. Iya. Pintar doa berkat. Yoi. Jadi wajar aja lah. Oke, ada lagi mau ditambahin? Soalnya aku yang rekaman